Nah ini ngomongin sholat nisfu Sa'ban tadi. Nisfu Sa'ban itu sholatnya bagaimana? Jadi adakah sholat nisfu Sa'ban? Ini dijawab oleh para pakar-pakar hukum. Resmi sholatnya secara khusus ditolak hadis-hadis yang beredar. Fathul Mu'in Ibn Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Irsyadul Ibad, karya beliau, bukan Nasul Ibad, Nasul Ibad Syekh Nawawi, Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, itu tulis jangan kerjain gitu. Hadisnya palsu gitu. Tapi saudara, tapi kami harus buka semuanya. Imam Ghazali tulis di Ihya. Ada di Ihya. Termasuk barangkali saya nggak paham yang dibaca oleh abang kita yang mulia. Apakah Syekh Abdul Qadir kitab yang diangkat di WA-nya itu atau Imam Ghazali? Karena di kitab salah satu yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani namanya Al-Ghunyah pada juz 2 itu bicara salat raghaib. Imam Ghazali juga tulis di Ihya salat raghaib, tapi yang nyarahin daripada Ihya ulama besar dari Yaman, dari Zabid, kakek guru Syekh Nawawi. Jadi Syekh Nawawi Banten tuh punya guru Syekh Arsad Banjarmasin. Orang Banjar tuh disebut Datuk Kalampayan makamnya. Sebagian teman udah ziarah. Kami pun ikut ziarah ke beliau. Di apa sebutnya tanah dalam atau saya lupa tuh kampungnya itu. Gitu. Syekh Arsad Al-Banjari itu murid daripada yang ngarang Sarah Ihya. Ihya itu disarahi Ithaf Asada Al-Muttaqin 10 jilid lebih lah. Sarah Ihya itu 10 jilid lebih. Bacaan yang enggak pernah ditinggal oleh Malim Syafi'i Adami sampai ayat. Sarah Ihya itu mulu. Senin pagi mesti telah itu mulu sampai dohor. Dia bolak-balik darasnya. Sarah Ihya gitu, Ihya Imam Ghazali, tapi pegang sarahnya beliau. Ithaf namanya. Itu diprotes emang hadis-hadisnya ini. Tapi ala kulli hal salat, kata mualim, yang namanya salat sejelek-jeleknya salatnya salat. Ada namanya salat nisfu Sa'ban tuh begini. Imam Ghazali aja ya di Ihya yang ditulis nih. Tapi nanti saya sampaikan juga supaya tidak kita dusta sama para ulama. Imam Ghazali tulis, Syekh Abdul Qadir Jilani juga tulis. Keumumnya tokoh-tokoh sufi tulis salat raghaib namanya. Salat nisfu Sa'ban tuh kalau kata Imam Ghazali namanya salat raghaib. Itu yang di Ihya nih. Ntar hadisnya bakal protesnya ulama nanti ada. Saya sampai di ujung. Ini salat ini 100 rakaat saudara. 100 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 50 kali salam. 50 kali takbiratul ihram. Habis Fatihah baca surat Kulhu Al-Ikhlas 10 kali. 10 kali. Jadi tiap rakaatnya, 10. Jadi 10 kali 100. Jadi 1000 kulhu. Kalau saya ditanya, udah pernah ngerjain? Ya sudah. Di Jakarta ini, iya di Jakarta ini. Di Masjidnya Mualim, iya di Masjidnya Mualim saya kerjain juga. Biar pernah doang. Begitu, biar pernah. Ada di Ihya.
masalahnya. Tapi karena kita bergerak di dunia fikih, orang fikih itu memprotes hadis-hadis yang bermasalah. Begitu, hadis. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami, semua tokoh-tokoh besar Syafi'i, ulama-ulama di hadis, itu memprotes hadisnya maudhu, palsu gitu. Jadi, tapi di Imam Ghazali ada ditulis. Debatan sampai sekarang, sholat itu sama ulama fikih ndak usah. Maka orang fikih itu dah sholat tasbih aja, yang diajarin hadisnya nggak ribut ulama. Sholat hajat ke, yang ada aja begitu sholat. Jadi 100 rakaat sholat itu nisfu Sa'ban 100. Jadi adapun kalau saudara mau sholat, biasanya kalau ngerjain sholat nisfu Sa'ban sebelum yasinan atau sesudah yasinan? Sebelum. Baik. Kalau umpamanya mau ngerjain juga sholat awabin aja, berjamaah nggak apa-apa. Dalam madzhab nggak disalahin. Awabin aja ajarin. Sholat awabin. Iya awabin. Kalau bisa sih sampai 6 rakaat gitu, minimal gitu. Karena awabin kan sampai 20 rakaat. Begitu, sampai 6 rakaat lagi. Ganjarannya kan ampun dosa 12 tahun itu. Lumayan kalau 6 rakaat umpamanya. Ya kuliah aja bisa. Atau 2 rakaat nggak apa-apa. Awabin aja niat. Jadi yuk kita sholat awabin berjamaah gitu. Nggak apa-apa berjamaah. Kalau ada yang memprotes, ntar kita sampaikan. Tidak ada dalam madhab sholat yang makruh berjamaahnya itu nggak ada. Kalimat ini bukan dari kami, karena kami juga nggak ngecek seluruh kitab. Tapi ulama udah tulis. Ulama-ulama besar madhab Syafi'i itu udah tulis. Tidak ada sholat sunnah yang makruh berjamaahnya. Sekurang-kurangnya mubah. Begitu. Nggak apa-apa berjamaah. Tapi sholat nisfu Sa'ban ini kalau nanya sama kami nggak usah lah. Mendingan sholat tasbih saja gitu. Hadisnya direwelin oleh ulama. Sampai dulu ada namanya kata mualim, kita nggak ngalamin. Tahun 80-an ribut di Masjid Al-Ma'mur antara kiai, saya lupa itu Husain Jawas sama satu lagi saya lupa itu. Mualim cerita. Yang satu ngajar Ihya, yang satu ngajar Fathul Mu'in di Al-Ma'mur. Yang Ihya kan orang ini itu. Yang Fathul Mu'in kan ngantem itu. Kata Fathul Mu'in, jangan tertipu meski diterangkan oleh Imam Ghazali pada bagian ini. Jangan dikerjakan juga. Hadisnya mau toh. Jangan. Haram ngerjainnya, dapat dosa. Begitu. Fathul Mu'in itu begitu. Bukan Fathul Mu'in doang, semuanya kitab-kitab fikih itu pasti bakal ngamuk saat itu. Tapi kata yang ngajar Ihya nih bilang begini nih. Biarin dah masuk neraka juga sama Imam Ghazali bareng-bareng enggak apa-apa. Kata yang ngajar Ihya, nih saya dongengin apa yang Mualim Safi Hadami dongengkan. Tapi bijak Mualim. Artinya kalau musafirnya sholat, sejak kita orang sholat lah. Kalau masih Mualim begitu. Mualim tuh begitu. Orangnya bijak. Kita juga pelan-pelan belajar mengikuti. Begitu. Tapi kami memang kalau ditanya enggak menganjurkan. Makanya sebelum begitu kalau ditanya pernah mengerjain, saya juga pernah. Karena artinya biar kita tuh mendongengkan itu supaya kita tahu berapa jam. Ya tergantung. Kalau kita lagi cepat ya sejam lah. Kalau pelan bacanya ya 2 jam. Diri duduk. Pakai korek, pentol korek nyiriinnya. Gitu. Nyiriinnya kan rokat, korek, kantongin. Kalau udah habis, habis. Berarti selesai. Itu begitu kalau kami nih, jujur aja cirinya begitu biasanya. Cirinya begitu. Sebab kalau cirinya berondong, takutnya makan semut. Habis. Rasanya baru dikit udah habis ya.